Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana ayolah. Manusia dilahirkan dengan dikaruniai akal dan pikiran. Dipergunakan dengan baik atau tidaknya, itu kembali lagi ke manusianya itu sendiri. Mau sama sekali tidak dipakai pun juga nggak apa-apa. Toh banyak juga sih contohnya manusia yang akal pikirannya nggak dipakai. Balik lagi bareng gue Agras Dan gua Anggin. di Curhat Kaum Kami hanya di Podcast Santuy. San Ayla. Aduh. Ada. Boleh ketawa lagi nggak nih? Boleh ketawa lagi nggak nih? Boleh. Kacau. Jadi gini guys, kita udah hampir 30 menit tadi nge-tag di awal tuh, dan ternyata nggak kerekam pak. Loh ampun. Masih ngobrol. Nggak sadar. Buset. Bukan Ngobrolan kerekam sama sih, nggak masuk jacknya ya. Mm-mm. Jadi kita ulang lagi nih. Ya, padahal tadi obrolannya seru tuh. Seru banget tadi tuh. Nyindir- Aduh, nyindir- tapi sama aja sih. Iya. Temanya sama. Nyindir orang ya, nyindir instansi. Salah satu instansi terkait. Mungkin karena memang nggak jadi doi, mungkin kita ngomongin orang. Iya, belum boleh. Iya. Tapi ini baik lagi nih, lu gimana kabar nih? Alhamdulillah baik bang. Sehat. Lu sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Podcast santuy teman-temannya gimana? Sehat? Nah, gimana nih sobat santuy di luar sana? Sehat-sehat kan kalian? Alhamdulillah kayaknya sehat semua sih. Amin. Terus pada gajian soalnya. Oh iya dong. Tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 21. 20. Oh, 4 hari lagi gajian. 25 ya. 25. Kalau kita masih lama. Dan ingatkan lagi kepada sobat santuy, selalu iringi langkah kalian dengan Doa. biar kalian selalu diberkahi oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi tuh kita lagi ngomongin tentang mindset, bro. Ya. Iya. Jadi kita balik lagi ke tema awal. Iya. Set. Mindset tuh kayak apa ya? Kayak cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Betul. Atau bentuk pikiran dan cara kita berpikir terhadap sesuatu. Jadi mindset orang kan pasti berbeda-beda ya tentang satu hal. Kayak model gini deh. Sebutlah ada satu benda, gelas gitu depan kita. Belum tentu mindset gue ke gelas dan mindset lu ke gelas itu sama. Itu gen maksud gue. Iya. Ya kan ya? Betul. Gue bisa aja memberikan sebuah sudut pandang ke gelas itu adalah tempat minum. Nah, lu mungkin tempat apa tuh? Asbak. Nah, itu lo. Sebenarnya di sini bisa kelihatan ya guys siapa yang psikopat. Ada aja dia temanya. Ya contohnya gitu. Jadi pola pikir. Jadi mindset itu pola pikir, Bang. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau di Google ya, kalau di Google nih, itu beda-beda tipis antara Dan- pola pikir dan mindset. Mempengaruhi nggak sih ke perilaku ataupun diri kita? Yang ada perilaku kita yang mengaruhi mindset. Bener nggak? Atau mindset yang mempengaruhi perilaku? Anjing diputer-puter. Bangke. Gimana dong? Perilaku bisa mempengaruhi mindset nih. Dan Begitu juga sebaliknya. begitupun sebaliknya atau bisa dibilang hasil. Hasil. Jadi gini, kita berperilaku nih layaknya orang normal kali ya. Semestinya kita berperilaku sehingga dengan perilaku kita itu kita memiliki sebuah sudut pandang dengan apa yang kita lakukan, yang mana nanti bisa ngerubah juga perilaku kita dari yang sebelumnya kita berpikir A menjadi berpikir B gitu Gin. Bener nggak? Masuk nggak? Masuk Tapi aja ya. Tapi belum tentu dia labil kan kalau kayak gitu kan. Enggak dong, enggak. Kita nggak bisa mengatakan orang yang seperti itu tuh labil, tidak. Tapi kan kayak apa ya? Menguatkan diri itu memang penting juga. Siapa tahu dia ataupun kita orang yang memang seperti itu tuh kayak yang mencari jati diri kali ya. Bisa. Tapi kalau misalnya kelamaan bisa masuk kata labil jatuhnya Gin. Bakal dikata-katain labil kalau misalnya kelamaan. Jadi harus lebih cepat ngambil keputusan dong. Tapi harus dipikirkan juga sih Mbak. Jangan sampai cepet-cepet tapi hasilnya jong. Nah, ngomong-ngomong terkait masalah mindset. Gimana nih? Ini kan kita hidup di dalam ranah-ranah dunia kerja, dunia buruh, Yes. dunia perkuliahan. Betul. Jadi mindset kita itu harus kayak gimana sih? Ini dari sudut pandang lo ya. Kan tadi kan bilang sudut pandang nih. Nah, sudut pandang lo kayak gimana sih? Mindset di dunia perburuhan. Terutama di era sekarang yang lagi Di era sekarang. challenging ya.
Iya, lagi gonjang-ganjing. Wah, banyak banget tuh terkait masalah kemarin juga kan. Mindset pola pikir yang di beberapa perusahaan yang terkait masalah, mohon maaf, Ya. staycation gitu kan. Oh, Nah, itu kan staycation. terpengaruh juga tuh dari luar juga kan. Apa itu termasuk mindset Iya, salah satunya itu atau mungkin. kebutuhan? Wah bangsat, gimana nih ngomong nih? Anjing gocapnya kesana lagi, Oh, tai. iya. Gue Enggak, bingung itu. lagi. Itu hanya untuk next nanti. Tapi gini ya, kalau Tapi- misalkan lu bicara tentang staycation itu ya, Ah. itu lebih ke masuknya ke mindset juga sih kali ya. Mindset seorang pria dewasa yang normal. Pikirnya gitu kan. Jadi Iya. kan Atau peluang jadi pikiran ini orang nih, oknumnya kita bicara oknumnya. karena emang tidak semua itu kan beritanya kan atasan tuh, Iya. tidak semua atasan di satu Seperti itu. perusahaan tuh seperti itu. Kita bicaranya oknum ya mungkin apa ya, cara berpikir si oknum tersebut terhadap sesuatu, khususnya di sini kayak apa ya, jadi bilang objek ya. Iya, Objek. mencari keuntungan. Objeknya itu dia tuh adalah si wanita ya kan, dan ada goalsnya lagi tuh ketikanya dia mencari keuntungan itu. Jadi dia tuh kalau dalam peribahasanya tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Dapat punglinya juga lagi kan. Iya, dapat duitnya, iya dapat enaknya. Iya. Nah itu pun bisa sih kayak mempengaruhi mindsetnya dia dengan melihat sesuatu yang ini kayaknya bisa nih, bisa Iya. nih di lobby kali gitu aja. Itu kan emang cara Semoga berpikir saja ya. tidak terjadi lagi ya. Ya dan Dan cukuplah itu aja. cukup itu Ya aja. kalaupun kejadian ya jangan sampai ke expose aja sih. Iya. Woi. Itu bagus juga sih. Iya, mainnya gak cantik. Main cantik ya. Enggak, kadang gimana ya, kalau misalkan nih kita bicara tentang hal itu kan kayak dua mata uang yang berbeda gitu. Contohnya gimana tuh? Jadi memiliki sudut pandang yang memang berbeda banget karena kalau misalkan siapa tahu si korbannya juga memang faktor butuh juga kan. Butuhnya bukan berarti butuh yang macam-macam. Kan ada satu ini ya, ada satu kebutuhan yang mendesak. bukan kayak ada satu toleransi di mana lu kalau mau lu bisa lanjut kerja gitu loh. Ya kan? Ya itu Itu kan kayak sebuah sesuatu yang memang semacam Mengaruhi. ancaman berarti ya. ya, Contohnya. intimidasi. Intimidasi berarti ya. Dan itu kan mempengaruhi mindset juga, Bang. Oh iya. Gitu, Jadi mempengaruhi. masuknya ke negatif mindsetnya dong. Heeh. Masuk ke negatif mindsetnya. Dan itulah rata-rata kayak faktor-faktor yang memang akan mempengaruhi pola pikir atau mindset itu ya itu tadi lingkungan kan, gitu. Betul. Terus juga kayak pergaulan Betul. dan salah satunya ya orang-orang terdekat kita Yang mungkin supportnya kurang ya. berperan penting ya. Berperan penting. Makanya ketikanya ada salah satu oknum yang memang menawarkan sesuatu, Peluang. iya, yang mana sesuatu itu adalah hasil dari cara berpikir si oknum ini. Itu Dan- bisa merubah si Objeknya tersebut. iya, jadi bisa merubah mindset si korbannya. Betul. Yang mana pada akhirnya ini untung si korban yang kemarin ini kuat imannya Kuat. Alhamdulillah. dan berani dia untuk speak up. Nah. Ya kan? Cuma kasihan korban-korban sebelumnya ya. Pasti ya, dan pasti kayaknya ada sih korban Tekanan sebelumnya. batin tersendiri. Ya, tapi gue acungin jempol buat kawan kita. Itu? Mbak-mbak itu yang memang dia kuat dan dia berani untuk speak up. Ya meskipun akan berujung ya pro dan kontra juga kan. Ada bullying juga kan ke si Pasti. mbak-mbak ininya. Si Tapi kakak gue ini. salut dan kagum. Oh iya dong, respect. Gue Respectnya bagus. Jarang seperti itu. Harus kita dukung dan semangat buat para kaum wanita yang ketika nanti ada ditawarkan peluang seperti itu, gak usah takut, ngomong aja, gak apa-apa, dipublish aja. iyalah, sekarang kan media tuh udah amat sangat membantu banget khususnya untuk Lebih tajam. sesuatu, iya. Lebih tajam tajam dari hukum ya. lebih tajam Emang dari gitu hukum. sih. Emang bener. Nah, bukan itu. Jangan Udah. Iya. Baik. Back. Tapi pertanyaannya itu cewek tuh. Itu Nah cewek. kalau cowok Pertanyaannya yang sama. Dapat nggak kira-kira enaknya? apa nih? Kan gue nanya nih. Pelek gue nanya nih. Itu kan cewek Tapi- tuh. Tapi gue rasa kalau cowok ya kali bang dapat diajakin staycation juga kan lucu. Iya kan lagi musim juga sekarang penyimpangan. Semoga gue dijauhi hal itu ya. Amin. Tapi Tapi gue rasa kalau itu artinya kepung nih sih.
Mindset seseorang dipengaruhi lagi nggak tuh? Gimana Kenapa nggak disamakan ya? ya? Itu dia tuh, gue tuh lagi mikir, kenapa Cewek nggak dan disamakan aja sama cowok gitu loh? udah lu gua kasih pungli aja deh lu Ya gua lu tambahin lagi gak gitu. usah nyari yang lebih gitu. Iya. Kan tai ya. Dengan Tai. ancaman-ancaman intimidasi tertentu gitu kan. Kasihan Heeh. loh keluarga kamu kan, keluarga kamu lagi butuh, mau nggak kamu? Kalau mau udah ayo, bisa perpanjang. Besok kita langsung tanda tangan kontrak. Dikontrak lagi bukan dikaryawanin, kasihan loh. Oh kontrak ya? Kontrak. Oh perpanjang kontrak Perpanjang katanya. kontrak. Dan pertanyaan gue satu bang, kalau misalkan dia nggak bayar nih, ya udah nggak apa-apa deh. Berarti kan bulan-bulan besoknya bisa di lobby dong tiap minggu. Buat ngapain tuh? Kalau nggak gitu nanti mau nggak lu ntar gue kasih surat SPA yuk. Intimidasi lah. Intimidasi lah. Iya. Ya lu itu lebih ke curhat ya? Ya gue harap sih mereka juga berpikir kayak gitu sih. Kayaknya sih seperti itu. Gue pikir lu ngalamin kayak gitu. Ya kali. Sama siapa? Ya siapa tahu di tempat kerja Yang lu gua ngerasain. alami itu hanya di punglinya sih. Oh, ada juga pungli di tempat kerja lu ya? Ada, cuman oknum-oknum tertentu yang mungkin jahat menurut banget. gua kurang bertanggung Tapi jawab. lu diajak staycation juga gitu. Hampir kayaknya ya. Aduh ya Allah. Aduh, kacau. Untung di tempat kerja lu itu batang semua isinya. Bagusnya sih banana semua. Jadi Dan hanya beberapa yang jadi buah pir ya. Palingan di kantin. iya, dan itu kayaknya iya, maksud gue tuh lu kan memang mengambil keuntungan di situ ya. Dan pastinya ketikanya itu terjadi ke kaum laki-laki ya akan masuk ke pungli kan. Pungli. Ya udah sih, kenapa nggak disamain aja ya gitu ya? Iya, cewek cowok udah pungli Iya, gitu kan. pungli aja gitu. Sekalian. Kenapa lu jadi mempunyai satu sudut pandang yang lain gitu loh ketika lu ngelihat wanita? Kesempatan. Ya. Haji mumpung kayaknya sih. Tapi kayaknya gini. Apa tuh? Gimana? Kalau buat yang si korban yang cewek ini nggak dimintain duit kali Ya tapi kan kalau misalkan tiap bulan. tiap bulan staycation. Iya. Ayo. Ya kalau staycationnya ke Singapura sama Eropa gimana gitu? Ya gua rasa sih mendingan kayak gitu sekalian. Ada harganya lah. Ya nggak gitu juga pak. Ya sekalian daripada nanggung-nanggung Iya, hanya ini untuk udah. cuma sekedar Oyo ya. dengan dalih katanya gua butuh gitu loh. Iya udah gitu. Lu Percuma. ngajaknya cuma ke hotel bintang 3 lagi atau hotel Iya. Melati, ya nanggung banget. Yang kagak ada kolam renang, pakainya kolam ini. Kolam ikan. bebek. Kolam bebek. Mandi bola. Emang amat sangat mempengaruhi. Iya. Kayak apa ya? Dan Itulah. gua- sekitar. dan faktor mempengaruhi seperti ini nih si pelakunya ini apa karena udah didoktrin apa gimana ya? Sama? Ya sama pola pikirnya dia gitu tentang hal terutama tentang uang mungkin. Iya pasti. Itu udah pasti kayak otak dia udah rusak. Ya tadi Rusak. gue bilang di awal kan kayak nasi itu kan. Niatnya nolong tapi ada maksud ya. Nah itu udah nggak dipakai tuh. Akal dan pikiran udah nggak dipakai kayak. Jadi kayak gitu terjadinya. Jadi zaman sekarang ini manusia yang memanusiakan manusia itu jarang. Ya contohnya itu orang itu oknum itu sendiri. Ya. Jadi dia udah bisa merubah sudut pandang sesuatu dengan hal yang selalu dipikirkan dia itu negatif. Makanya jadinya kayak gitu. Dan kita berharap ya semoga ke depannya gak ada lagi hal-hal seperti itu. Amin. Apalagi kita kan Sesama ya pejuang rupiah ya. Iya gitu loh maksudnya. Kesian Kita Mas, kesian Mbak. kadang gimana ya, kita sekarang kan tinggal di salah satu kota yang memang dikenal banget kota industri kan. Iya betul. Pastinya bukan rahasia lagi ketikanya ada intimidasi itu yang memang ada di ruang lingkup kita jatuhnya gitu. Tapi tolong banget nih, jangan sampai intimidasi itu terus terjadi, bahkan makin beraneka ragam intimidasinya. Kayak mungkin ya kayak sekarang aja kan intimidasi udah sampai ke staycation gitu kan, kayak Udah jauh banget ya. itu udah jauh tai sih gitu loh. Sedangkan dulu mungkin nggak ada sih. Ya nggak tahu ya. Iya tapi karena kita nggak hidup di zaman itu ya. Iya, tapi intinya kedepannya jangan lagi deh kayak gitu. Dan kalaupun memang ada kawan-kawan sobat santuy, khususnya kaum hawa di luar sana yang memang udah mencium aroma-aroma yang seperti itu, udahlah jangan takut untuk speak up. Iya, Itu ngomong aja. aja. Dan kalau bisa jebak aja kalian pelakunya, ajakin iya tapi dijebak gitu, ngerti gak sih? Kita ketemu di hotel yuk, nanti aku perpanjang. Oh yaudah,
Oh terus ada kamera ya? Oh, ternyata dia bawa kamera bapak atau enggak kenapa bawa. ya? Gitu ya. Itu bisa jadi kan ditembak di situ. Bisa sih. Seru kayak gitu seru deh. Jadi biar pelaku-pelaku kayak tindak kriminal kayak gitu itu biar hilang sih enggak, tapi setidaknya berkurang. Tapi lu setuju nggak sih kalau misalkan terutama kita ini kan buat para cowok ya kan nggak mungkin diajak staycation kan? Sesama cowok nggak mungkin diajak staycation kan? Iyalah. Nah, Betul. kalau diadakannya dengan pungli nih, terutama dalam oknum-oknum tersebut di salah satu perusahaan terkait untuk diiming-imingi uang atau perpanjangan sekian, lu setuju nggak sih kayak gitu? Itu sebenarnya udah ada undang-undangnya nggak sih kalau kayak gitu bang? Ya pastinya ada lah. Pastinya ada. Cuma Lemah? bukan kapasitas kita nih untuk membicarakan undang-undang nih. Enggak bukan. Maksudnya ini Pastinya ada. Kalau ada, pungli-pungli tapi itu kan pasti ada. Ada pelanggaran ada pelanggaran ya undang-undang kan? yang memang masuk dalam kategori pungli emang ada. Dan memang tidak maksudnya kayak diharamkan banget untuk pungli-pungli itu kan. Bahkan di beberapa instansi terkait aja udah ada banner gede banget baliho jauhi pungli gitu kan. Tapi nyatanya di dalam masih bermain. Wallahu alam ya, jadi tidak tahu ya. Mungkin Intinya. Bapak tinggalnya di negara situ kali. Jadi ada ya. Aku Ya, tinggal soalnya di di negara Vietnam Konoha. ya. Negara Konoha. Soalnya gini, apa ya? Mereka yang seperti itu selalu bersembunyi atau apa ya? Memasang tameng dari kata simbiosis mutualisme. Ngerti nggak? Iya, Iya kan? banyak. Dalihnya tuh itu. Dalihnya seperti itu. Jadi ketika ya, lu ngapain apa ngadain kayak gini, lu ngapain sih kayak pungli-pungli gini? Lah kan gua yang menciptakan sebuah simbiosis mutualisme aja tuh saling menguntungkan. Untung gua untung. Iya gitu. Kalau dikali 30 kepala, lumayan dong. Ya itu bukan untung lagi itu mah. Buset. Simbiosis masa menguntungkan seperti itu. Iya, Pak. Aduh, sadar apa Pak. Apalagi satu kepala 3 juta ya. Oh. Oke. Kayaknya obrolan ini agak tajam deh ini. Ya lu yang mulai. Nih Ya kan sebetulnya gini. Ini nih gara-gara tadi nggak kerekam. Gara-gara. Jadi bingung kita mau ngomong apa nih. Tapi ini masih dalam satu apa? Apa tuh? Bukan prosedur apa tapi dalam satu materi sih sebenarnya. Masih di karena materi kita ya? itu masih tadi kurang lebih hampir 3 jam. Baru setengah jam kita baru ngeh gitu kan. Berarti nggak kerekam. Jadi masih sisa 90 menitan lagi nih. Betul. Tapi lu ya. Untuk apa ya, kayak kan pastinya kan lu ada perubahan tuh ya, pasti dong ada perubahan. Ada sudut pandang atau pola pikir ya. Dimana ketikanya lu ada di titik sekarang dengan sebelum ada di titik sekarang tuh pasti ada perubahan kan. Ada. Ya. Nah itu gimana cara lu mensiasati perubahan tersebut? Jadi kayak yang lu membiarkan mindset lu atau sudut pandang lu tuh berubah-ubah karena lu sendiri belum yakin dengan pikiran lo itu, atau lu berusaha untuk enggak deh, selalu meyakinkan satu pikiran. Kalau gue lebih dominan ke positif mindsetnya gue. Oh jadi meskipun itu gue optimis aja. Dalam arti walaupun berubah tetap aja ya. Iya. Karena kan mindset itu kan dari beberapa pengetahuan yang gue dapat ya. Itu kebagi 3 loh. Apa aja tuh? Yang pertama itu kayak growth mindset, kedua fixed mindset, sama yang positive mindset. Kalau yang growth mindset ini itu mindset yang dibarengi dengan usaha. Apa namanya? Growth mindset. Okay. Jadi mindset yang diiringi dengan usaha. Jadi dengan usaha itu contoh misalkan gini, banyak orang yang makanya kamu itu kerja keras gitu loh, biar cepat berhasil, biar sukses. Itu salah satu doktrin mindset ketika diselingi dengan usaha gitu. Ada juga mindset yang untuk mendapatkan kesuksesan dia menggunakan pola pikirnya dia. Jadi kalau yang fixed mindset ini mindset yang digunakan untuk bagaimana dia cara berpola pikir untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, kalau yang growth mindset ini untuk mendapatkan kesuksesan dia harus berusaha. Nah, kalau yang positifnya, kalau yang positif mindset ini itu tuh dia hal-hal baik, dia tetap ngambil yang baik-baiknya aja. Jadi ibaratnya kayak di tengah gitu loh. Yang baik-baik diambil, yang buruk biarin dibuang. Nah, tapi tetap harus optimis gitu loh. Dan melakukan sesuatu dari kedua yang tadi itu, dari growth sama yang fixed mindset tersebut. Mungkin tidak bisa lebih maksudnya yang growth mindset berapa persen, yang fixed mindset berapa persen enggak. Tapi bisa disebut
ini nggak bisa masuk dalam kategori menerima keadaan nggak yang fake mindset itu sendiri, karena kan dia hanya menerima dan tidak, maksudnya gini, dia tidak melakukan tindakan seperti yang growth mindset itu kan. Ya, Itu betul. bisa dibilang orang yang selalu menerima keadaan nggak? Atau dia apa ya, melakukan tindakan tapi tindakan yang memang dia yakini dengan mindset dia saat ini tanpa ada doktrin dari orang lain. Tapi gue rasa tergantung mental sih. Baik lagi ke mental. Terkadang ada orang yang menerima hal tersebut, ada juga yang enggak. Meskipun itu bersifatnya baik, ada juga orang yang enggak nerima Iya. pendapat orang lain. Meskipun itu Oh banyak emang kayak gitu, banyak. banyak betul. Dan- Di lingkungan kita juga ada kayak gitu. Apalagi orang atas kayak gitu juga tuh sama. makanya gue lebih ke positive mindsetnya aja. Jadi ketika mau siapapun yang berbicara, sekali itu baik ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baik, yang buruknya kita tinggalin. Tapi buat pelajaran. Jadi ketika ada sesuatu yang ganjil, kita bisa untuk membalikan. Kalau gue sendiri ya, tapi nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain. sedikit orang sih yang kayak gitu, Gen. Karena gini, ketikanya mereka udah mencapai satu titik, mereka tuh seakan-akan mencapai titik tersebut tuh bukan karena lu gitu loh. Iya. Paham nggak? Jadi kan ketikanya kayak contoh gini deh, gue udah mencapai satu pencapaian nih, dan pencapaian yang gue capai itu nggak ada kontribusi lu. Ya, dan ketika lu melihat gue sebagai kawan dan terus lu punya pikiran baik untuk mengingatkan gue, untuk memberi masukan gue itu cuma kayak Iya. guanya, lu siapa gini, Lu gue siapa? nyampe di titik ini tuh bukan nggak ada Karena kontribusi dari lu gitu. Betul. Nah, kadang-kadang itu orang dibutakan sama hal-hal seperti itu yang mana dia tuh nggak mau mendengar, bahkan jangankan menerima, mendengar aja tuh kayak enggan banget gitu loh. Jadi mungkin itu kali yang menyebabkannya. Bisa jadi, karena banyak sih. Gue rasa banyak yang kayak gitu bang. Banyak lah. Lu siapa tiba-tiba datang di saat gue udah sukses? Setidaknya begitu menurut dia. Iya sih, padahal sampai dia sendiri sebetulnya orang tersebut hanya ingin mengingatkan. Iya. Bukan hanya untuk mengambil alih sebenarnya, bukan. Tapi hanya untuk mengingat. Iya, bukan untuk mencari keuntungan di situ ya. Iya. Tapi ya, orang berpikirnya untuk mencari keuntungan tersendiri. Ada keuntungan terselubung. Jadi mindset bisa kita lihat bawain gimana? Ya, sebuah Pola pikir ya. sudut pandang ya sih. Sudut pandang. Sudut pandang dimana kita mensiasati sesuatu gitu loh. Agar kita tuh tahu sesuatu tersebut tuh harus kita lakukan atau kita jalani dengan cara yang seperti apa. Karena kalau misalnya kita selalu memiliki sudut pandang yang baik, ya insya Allah apa yang kita lakukan pun akan baik juga, baik itu Betul. untuk diri sendiri maupun untuk Orang orang lain. lain. Gitu mungkin itu hal ya. Kalau lo sendiri, menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gua yakin aja bang. Kalau mau udah Bangke, yakin apaan? yakin aja udah punya pola pikir yang bagus ya. Ketika kita punya pola pikir kita baik, ya udah kita yakin kalau kita itu niatnya baik. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kalau misalnya pola pikir kita atau mindset kita jelek, Karena setiap sudut pandang orang itu berbeda. betul. Contoh misalkan nggak usah jauh-jauh, kita ngelihat diri kita sama di cermin ya. Beda nggak? Kita ngangkat tangan kanan, tapi di cermin tangan kiri. Nggak mungkin kan? Ya betul. Tetap kan? Nah, contohnya seperti itu. Makanya cermin Kita itu sebut tangan adalah- kanan, tapi di cermin itu tangan kiri. Makanya tuh gue sempat ngomong kalau cermin itu adalah guru terbaik. Iya. Dia selalu tahu sesuatu yang tidak semestinya kita tahu. Cermin tuh kayak gitu. Makanya sering cerita kita bercermin Berkaca, agar kita tuh tahu di mana letak kesalahan kita. bercermin diri ya, bukan bercermin fisik ya. Iya, Bercermin diri. mengevaluasi diri. Evaluasi. Titik balik gitu. Ini itu aja tuh obrolan kita di pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa menjadikan sebuah sudut pandang yang baru juga nih buat kawan-kawan Buat kita dan teman-teman, ya. terutama di kaum buruh ya. Nah, rata-rata nih persenan Indonesia nih menurut pribadi itu cuman 10% orang yang berhasil. Dan semoga kita adalah bagian dari 10% itu. Amin. Amin. 90% ya rata-rata kaum pekerja kan. Semoga yang 90% ini bisa Tapi menjadi bukan 10%. bukan berarti yang 90% ini gagal dong. Enggak bukan gagal, tapi Proses. proses. Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda dan cara dia berpikir pun berbeda, cara dia menjalani hidup juga berbeda. Mereka punya rencana sendiri, rencana mereka harus seperti apa. Mungkin itu yang terbaik menentukan untuk Tuhan, mereka. tapi kita harus Iya. tetap punya rencana ya. Betul. Nah itu tuh. Sebaik-baiknya rencana itu rencana yang paling
punya rencana. Betul. Jadi itu bulan kita saat ini dan kita akhiri dulu perbincangan kita. Semoga kalian selalu sehat selalu Amin. dan selalu diberkati semuanya oleh Amin. Tuhan. Amin. See you next time and thank you so much. Gua Agras pamit Dan undur gua diri. Anggin. Bye bye. Bye bye.